Partikel bergerak sepanjang sumbu X, ya, dan kemudian posisinya dalam meter sebagai fungsi waktu diberikan oleh persamaan X sama dengan 9,75 plus 1,5 T pangkat 3. Hitung kecepatan rata-rata partikel antara detik kedua sampai detik ketiga. Ya, jadi di sini kalau yang namanya kecepatan rata-rata, maka ya ini adalah posisi dari waktu kedua dikurangi posisi dari waktu yang pertama dibagi dengan selisih atau interval waktu tersebut, gitu ya. Tentunya ketika delta T-nya itu mendekati 0, maka barulah di sini kita punya kecepatan sesaat. Ya. Tapi di sini karena jaraknya lumayan jauh antara waktu pertama dan waktu kedua, maka di sini kita menggunakan kecepatan rata-rata. Berarti kita masukkan X T2, gitu ya. Atau X ketika T sama dengan 3 detik. Jadi X ketika 3 berarti sama dengan 9,75 ditambah 1,5 dikali 3 pangkat 3. Gitu ya. Ini nanti hasilnya adalah sama dengan 50,25 meter. 50,25 meter. Sedangkan untuk X pada detik kedua adalah 9,75 ditambah 1,5 dikali 2 pangkat 3, maaf. Berarti X ketika detik kedua adalah sama dengan 21,75 meter. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 50,25 dikurangi 21,75 dibagi 3 kurang 2 atau 1 gitu ya. Sehingga V di sini nanti didapatkan 28,5 meter per detik. Ya, jadi jawaban yang pertama adalah 28,5 meter per detik. Nah, soal yang kedua, tentukan kecepatan dan percepatan sesaat. Berarti, kalau kita mau mencari kecepatan, kita harus turunkan dari posisi, dan untuk percepatan kita turunkan dari kecepatan. Sehingga V-nya nanti akan didapatkan sama dengan 4,5 T kuadrat, sedangkan A-nya adalah 9T. Ya, nah tinggal kita masukkan. Berarti ketika V sama dengan 3 detik, berarti sama dengan 4,5 dikali 3 kuadrat, sehingga kecepatannya ketika T sama dengan 3 detik adalah 40,5 meter per detik. Lalu, kecepatan ketika detik kedua adalah 4,5 dikali T kuadrat atau 2 kuadrat. Sehingga V ketika kecepatannya 2 adalah 18 meter per detik. Gitu ya. Ini untuk kecepatan. Adapun untuk percepatan berarti A sama dengan 9 kali 3. Ya, 9 kali 3 atau 27 meter per second kuadrat. Sedangkan ketika percepatannya ketika waktunya 2 detik adalah 9 dikali 2 kuadrat. Berarti A-nya ketika detik kedua adalah sama dengan 9 dikali 2, bukan 9 dikali 2 kuadrat, 9 dikali 2 gitu ya, atau sama dengan 18 meter per second kuadrat gitu ya. Seperti itu. Nah, yang soal C, buat tabel posisi pada T sama dengan 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, dan 3, lalu dibuat grafik. Ya, jadi di sini kita tinggal masukkan grafik untuk waktu dengan posisi. Berarti ketika T sama dengan 2 detik, X-nya kita tinggal masukkan ke dalam sini. Ya, 9,75 ditambah 1,5 dikali 2 pangkat 3. Gitu ya, jadi kita masukkan ketika X misalkan 2 second, berarti 9,75 ditambah 1,5 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 21,75. Ketika 2,2 hasilnya adalah 25,722 yang bisa dibulatkan kalau dua angka di belakang koma berarti 25,72. Ya, ini dalam meter. Yang 2,4 berarti nanti akan didapatkan 30,486 yang kalau dibulatkan menjadi 30,49. Lalu yang 2,6 adalah 36,114 dan ini bisa dibulatkan menjadi 36,11. Kemudian yang 2,8 adalah 42,678 dan dibulatkan menjadi 42,68. Kemudian pada detik ketiga adalah 50,25 gitu ya. Nah, di sini nanti kita buat grafiknya adalah untuk
posisinya adalah di sumbu Y gitu ya. Grafik posisi versus waktunya bisa didapatkan dari grafik seperti ini gitu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai full, mahasiswa perlu menggambar titik-titik data dengan cukup baik gitu ya. Jadi di sini ketika detik kedua berarti di sini adalah ketika sumbu Y-nya ini ya. Di sini adalah sekitar 21,75. Kemudian ketika detik 2,2 berarti sumbu Y-nya sekitar 25,72 gitu ya. 25,72. Ketika 2,4 sekitar 30,486 ya. Ini sekitar 30,49 atau 30,5 gitu ya. Kemudian ketika 2,6 sekitar 36,11. Ya, ini sekitar 36,11. Kemudian ketika 2,8 sekitar 42,68. Ya, sekitar 42,68. Lalu ketika detik ketiga berarti 50,25 gitu ya. Ini sekitar 50,25 gitu ya. Kemudian harus digambar secara melengkung karena ini adalah fungsi X pangkat untuk T pangkat 3 ya. Kita tahu tadi bahwa persamaannya adalah X dalam kurung T sama dengan 9,75 ditambah 1,5 T pangkat 3 ya. Berarti ini bukan garis lurus dan juga bukan kuadrat tapi dia pangkat 3.